acara kegiatan survei lapangan penelitian dari Universitas Negeri Manado. Pertama-tama kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan karena berkatnya kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Kami tim dari Universitas Negeri Manado mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang boleh menerima kami dan juga kepada ibu-ibu sekalian yang boleh berkenan hadir dalam rangka membantu kami dalam mengisi survei penelitian. Baiklah Ibu, maksud kedatangan kami ke tempat ini adalah untuk melaksanakan survei penelitian yang diketuai oleh Ibu Wakil Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Manado, Ibu Dr. Mary Rumagit. Ada juga Ibu Kepala UPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Viviane Manopo. Ada juga yang bersama-sama dengan Ibu Sekretaris Jurusan Akuntansi, Ibu Dr. Jacqueline Tangkau. Ada juga Ibu Kandidat Dr. Priscilia Pesat. Ada Bapak Kandidat Dr. Mer Verly Kolinuk dan juga ada saya sendiri Pradipta Parasan. Untuk maksud dari penelitian mungkin akan sedikit digambarkan atau dijelaskan oleh Ibu Ketua Peneliti. Mungkin ibu-ibu yang tadi memberikan jawaban mungkin agak masih bingung mengenai apa yang akan kita teliti, tapi mungkin nanti akan ada sepatah dua kata dari Ibu Wakil Direktur Pasca Sarjana untuk sebagai informasi kepada ibu-ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Likupang II, dan dengan hormat Bapak dari INMA, Tim Peneliti Universitas Manado, bermaksud untuk mengkolek data, melakukan penelitian di tempat ini, dan kami bangga ketika kami bertemu dengan Bapak Ibu semua di tempat ini. Sungguh luar biasa, orang bisa ketemu untuk saling share kendala-kendala atau permasalahan pokok yang ditemui Bapak Ibu semua ketika berusaha atau berprofesi di tempat ini terkait dengan posisi masing-masing, apakah sebagai istri nelayan ataukah pedagang ataukah ASN atau ibu rumah tangga, pengelola UMKM. Hal itu yang akan kami gali lewat kuesioner yang sudah Bapak Ibu isi barusan. Kami berharap ketika kami mendapatkan data-data yang sudah Bapak Ibu berikan itu jadi satu pedoman bagi atau saran kepada pemerintah agar nantinya kami bisa kembali lagi ke tempat ini dalam bentuk pengabdian di lapangan-lapangan untuk mencari solusi apa yang harusnya difasilitasi oleh pemerintah khususnya untuk membuat peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya sehingga tidak sampai di pusat, tapi dengan penelitian para penelitian turun ke lapangan ya semua untuk pengembangan ekonomi masyarakat desa. Kami dari peneliti 3, kami akan meneliti tentang kinerja keuangan dari UMKM yang ada di 3 sektor, yaitu pertanian, perikanan, dan pariwisata. Tentunya ini kami melihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan dari kinerja keuangan UMKM di 3 sektor tersebut, antara lain dari dukungan pemerintah, dari digitalisasi, dari inovasi. Dari 3 hal itu bagaimana kami melihat bahwa 3 hal ini akan mempengaruhi kinerja keuangan dari UMKM yang Bapak Ibu kelola. Seperti itu. Yang tadi sudah kami sharing, meminta data, persetujuan atau pernyataan dari ibu-ibu sekalian. Pemerintah desa sangat senang dan mudah-mudahan ke depan dengan program-program yang ada ini, penelitian yang ada di Desa Likupang II akan mengubah Desa Likupang II untuk lebih baik ekonomi, khususnya ekonomi yang ada di Desa Likupang II lebih meningkat dan untuk kesejahteraan masyarakat Likupang II pada umumnya. Banyak hal yang kami ingin di Desa Likupang II ini menjadi berkembang
menonjol hal yang baik, terutama peningkatan ekonomi yang ada. Dan juga program-program pemerintah ini ada program makanan bergizi gratis oleh pemerintah sebelum pertukaran kepemimpinan dari Pak Presiden, Pak Gubernur, lalu Desa Leuweung II sudah melaksanakan program tersebut lewat dana desa. Jadi kami Desa Leuweung II sudah melaksanakan lewat dana desa dalam PMT, makanan tambahan. Senang atas kehadiran datang di Leuweung II dalam cuaca seperti ini, hampir mau bilang mendung, hujan, tapi berkat Tuhan ada suasana yang baik-baik. Jadi informasi kami dari pemerintah ada 2 program besar itu akan dilaksanakan di Desa Leuweung II. Yang kami ingin tonjolkan di sini pertama sebenarnya di sini ada beberapa agama, tapi di sini kami baku baik, baku sayang, toleransi tinggi sekali. Iya, keberagaman orang berbeda-beda, tapi kerukunan di sini berjalan dengan baik. Ya, jadi di sini ada beberapa rukun juga. Rukun-rukun ada rukun jaga 1, ada rukun jaga 7. Jadi di sini ada terbentuk kerukunan. Dan mau bilang mafalus, jadi ketika ada duka, kebersamaan, bikin tenda, pinjam kursi, gotong royong. Jadi di sini ada rukun-rukun yang ada rukun kampung juga. Jadi yang menjadi pimpinan di rukun-rukun itu dipilih oleh masyarakat, dijaga masing-masing. Jadi kepengurusan itu dipilih. Di sini ada 8 cacat. Jadi kami akan tonjolkan di sini mengenai pariwisata. Di sini ada mangrove, tapi belum dikelola. Nah, di sini ada mangrove juga. Di sini banyak ibu yang rajin bikin cookies, ya enak-enak lah. Ada timutuan, nasi kuning, jadi ada bisa jadi kuliner, perkenalan untuk pengenalan desa. Jadi di ibu-ibu sini banyak yang ada juga di sini tukang jahit, ada juga di dagang, ada juga sekarang yang top-top nilam. Tapi ini dalam pertanian toh, ketahanan pangan. Jadi di sini banyak masyarakat juga, ada yang pinjam kebun, tanam ubi, jagung, dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan ini petani-petani yang dapat pinjam juga kebun. Nah, karena di sini kan ada yang nggak ada kebun, cuma berpinjam. Nah, jadi orang yang punya ada kebun, mereka pinjam dan menanam. Itulah tuh ada ubi dan tanaman-tanaman yang lain di dapur. Jadi banyak di sini kalau bilang nelayan, pendapatan terbanyak nelayan. Jadi kadang-kadang jual di pasar, ada bawa di Manado, di Bitung. Ada orang bawa di motor, jalan tiba bawa pakai motor. Kadang-kadang orang berjalan di rumah-rumah. Di pasar ini. Jadi di Leuweung II ini kami sementara bekerja sama karena sudah dibentuk Koperasi Merah Putih dengan Kadis itu. Jadi ada beberapa program yang memang harus ada kerjasama yang baik masyarakat PPD dan pemerintah desa. Koperasi. Iya. Jadi itu aja pengenalan dari kami pemerintah desa. Kami ucapkan terima kasih dengan orang semua diberi sehat kuat panjang. Terima kasih. Shalom. Damai di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua yang telah menerima kami tim seni dari Universitas Negeri Manado. Untuk selanjutnya mungkin tadi kami mendengar informasi dari Bapak Ketua bahwa ada proyek besar, kemudian kebanyakan profesi dari masyarakat yang ada di desa ini adalah nelayan. Mungkin dalam nelayan kebanyakan masyarakat atau bapak-bapak itu menjual produk yang masih mentah, dijual ke pasar. Mungkin kiranya ada ibu-ibu bisa dibentuk kelompok untuk pengolahan dan juga untuk tadi juga ada dengar kuliner kan Pak. Kalau misalnya ada terbentuk kelompok-kelompok ibu perempuan kemudian membutuhkan
teknologi dalam dia punya proses pengolahan, kiranya nanti dapat kami ajukan untuk bantuan dalam bentuk pengabdian, tapi mungkin nanti tahun depan. Nanti mungkin mau minta kontak dari ada yang ketinggalan yang ingin kami sampaikan sebagai pemerintah desa. Pertama, masalah sampah. Kami ingin mohon kalau untuk siapa tahu dalam penelitian ini Desa Likupang 2 kalau ada sumbangan pengolahan sampah plastik, mesin untuk mengolah dia menjadi bahan yang bisa dijual kembali, didaur ulang. Jadi permasalahan terbesar adalah sampah, apalagi sampah plastik. Jadi kalau ketika penelitian ini orang di Likupang 2 ada bantuan mesin pengolahan sampah tersebut, akan membantu meringankan beban sampah yang ada di, karena akan menyambut pariwisata, proyek dan sebagainya itu. Kalau desa itu kotor, pasti tamu mau datang. Nanti merusak ekosistem laut. Iya. Jadi masyarakat di sini karena kami sudah mengimbau jangan buang di laut, tapi karena keadaan darurat terpaksa orang buang di sana. Dan kami sudah berulang-ulang menegur, tapi karena sampah begitu banyak, TPA belum ada. Sudah pernah diprogram oleh anggota dewan, tapi ada pencegahan dari batas-batas tanah. Mereka tidak mau bau busuk menguap di sekitar kompleks. Padahal sudah di. Atau sementara ini Pak apa digali mau di status itu mau bakar. Terus dia apa ada Sebagian tanah di Likupang ini sudah tidak ada lokasi. Batas-batas kadang sudah dibetul, sudah dibakar, sampah dibakar. Iya, dan Tapi kebanyakan nggak mau kadang di laut sasarannya. Makanya mata pencarian juga karena di laut kuranglah ikan toh. Ya, jadi memang itu solusi DP alat. Sementara kan tong-tong apa di tiap keluarga disiapkan tong-tong apa tuh besar-besar itu tempat isi air penampung air, boleh juga dibakar di situ sampah-sampahnya. Iya, sudah pernah orang bikin dari drum, Iya, drone. tapi hilang satu saja. Oke, Terus taruh-taruh di beberapa jarak. bisa jadi apa ketika masalah-masalah itu bisa kita pecahkan solusinya bersama-sama, mungkin harapannya dapat membantu masyarakat yang ada di desa, pemerintah desa untuk nantinya bisa diselesaikan. Baik, mungkin nanti untuk pengolahan sampah, kalau misalnya memang itu salah satu masalah yang ada di desa, akan kita coba ajukan proposalnya untuk nantinya akan menjadi pengabdian. Kalau misalnya belum bisa tahun ini, kita akan ajukan tahun depan. Semoga masih bertemu dengan Bapak. Siap-siap berikutnya. Oke. Selanjutnya mungkin dari kami akan menyerahkan ucapan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah mengisi data yang akan diserahkan oleh Ibu Wadir. Mungkin diwakilkan saja ke Bapak. Ibu nantinya akan diberikan kepada ibu-ibu. Ya.